Kita telah menyelesaikan puasa Ramadan sehingga mencapai kemenangan. Pada kesempatan kali ini bisa menghadiri sholat Idul Fitri di lapangan Sagunar. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan pengumuman terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan selama Ramadan hingga saat ini nanti yang akan kita laksanakan adalah sholat Idul Fitri. Pertama terkait dengan imam dan khatib Idul Fitri pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dwimai Fauzi SIKOM MHSC dari Bondowoso. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian yang berikutnya adalah pengumuman terkait dengan zakat fitrah. Terkumpul sejumlah 247 kilo beras. Jadi keuangan sudah dibentuk dalam wujud beras semua, yaitu 247 kilo beras. Kemudian sudah disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Tepatnya tadi malam. Alhamdulillah. Kemudian untuk zakat mal sejumlah Rp400.000. Kondisi keuangan selama Ramadan, pemasukan sejumlah Rp14.884.000. Kemudian dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan sejumlah Rp13.569.000, sehingga saldo Rp1.314.000. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mewakili Takmir Masjid Al-Manar mendoakan bagi jamaah yang insya Allah akan melaksanakan mudik, semoga lancar dalam perjalanan
sampai tujuan hingga kembali lagi ke situ Bondo. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi pada Ramadan yang akan datang, insyaallah. Amin. Kemudian juga selanjutnya adalah permohon maaf dari takmir Masjid Al-Manar jika selama melayani jamaah masih ada kekurangannya. Dan terakhir kali, semoga apa yang sudah kita laksanakan terkait dengan amal ibadah kita, baik sholat tarawih, sholat witir dan sebagainya, termasuk persiapan takjil dan sebagainya, diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita awali kegiatan kali ini dengan softnya mohon dirapatkan dan diluruskan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Sok depan diisi. Sopnya dirapatkan dan diluruskan. Tolong diisi yang kosong. Taruh depan. Mundurin dulu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Permisi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan baik secara fisik maupun secara ruhani yang ditunjukkan dengan kita melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan salat Id di pagi hari ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berittiba, yang meniru, yang mencontoh, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dipertemukan nanti di akhirat kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan bahwasanya kita telah melaksanakan siam Ramadan 30 hari terakhir. Dan hari ini kita berada pada 1 Syawal yang kita kenal sebagai hari yang fitri. Hari yang fitri. Kita melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Namun pertanyaannya adalah, adakah perubahan setelah 30 hari kita melaksanakan yang namanya puasa atau siam Ramadan tersebut pada hari ini? Bagi yang berusia 30 tahun, apabila dihitung dari mulai masa baliknya, paling tidak misalkan 15 tahun. Sudah 15 kali mengikuti
namanya Idul Fitri, atau melewati 15 kali bulan Ramadan. Yang berusia 50 tahun sudah 35 kali yang namanya mengikuti Idul Fitri bulan Ramadan. Adakah perubahan dari 35 kali, 15 kali dan seterusnya itu pada diri kita? Karena tujuan dari yang namanya Ramadan tersebut adalah la'allakum tattaqun. Puasa membantu kita mewujudkan takwa tadi. Tapi tujuan utama dari yang namanya Ramadan, siam dan lain sebagainya itu adalah la'allakum tattaqun. Berubah menjadi semakin takwa, semakin bertakwa dan seterusnya. Apakah kita sudah mencapai derajat itu selama 15 kali, 35 kali dan lain sebagainya? Itulah menjadi pertanyaan utamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengacu pada istilah Idul Fitri, Aid itu artinya adalah kembali atau asal mula. Fitr itu bisa dimaknai dua. Yang pertama, makna pertamanya adalah dari kata futur yang artinya makanan. Biasanya kalau misalkan kita berbuka puasa itu, kita ada istilah iftar. Iftar itu bukan makanan puasa, tapi istilah iftar itu adalah makanan pertama yang dimakan. Jadi apabila kita di bulan Ramadan yang biasanya pagi kita makan, oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk menahan sampai maghrib. Baru kita diperbolehkan untuk makan. Nah, makanan pertama yang masuk mulut kita itu disebut sebagai iftar. Dari kata fitr. Iftar mengacu pada fitr. Itu adalah makna yang pertama. Sehingga di hari ini diharamkan yang namanya berpuasa. Sehingga kita yang mampu oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk yang namanya membayar zakat fitri, agar orang-orang yang pada hari ini kekurangan makanan bisa ikut makan juga. Mereka diharamkan untuk berpuasa. Membedakan 30 hari yang sebelumnya dengan hari ini. Disunahkan pada pagi hari tadi kita sebelum berangkat sholat Idul Fitri ini untuk makan terlebih dahulu. Itu adalah makna yang pertama dari kata iftar yang artinya makan. Hari raya untuk makan-makan. Makna yang kedua adalah yang biasa kita tahu, fitri, yang artinya fitrah. Apa itu yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah dari manusia adalah seorang hamba yang tugasnya adalah ya'budullah, ibadah. Tugasnya hamba adalah untuk beribadah, tidak ada yang lain. Jadi segala aktivitas harus ditujukan untuk yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Oleh karenanya orang yang beribadah itu dia cenderung dekat dengan Allah. Makna dari fitri adalah dekat dengan Allah. Itu adalah makna yang kedua. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu cek di bulan Ramadan kemarin 30 hari itu, dari mulai awal Ramadannya sampai akhir Ramadannya, semua menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwasanya merugilah orang yang keluar daripada bulan Ramadan tapi tidak Allah ampuni. Jadi ampunan adalah karakteristik utama dari yang namanya bulan Ramadan. Kemudian setelah kita diampuni, dosa-dosanya sudah bersih, kita menjadi yang namanya suci. Suci cenderung dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang yang tidak suci bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya bulan Ramadan yang penuh ampunan tadi mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zakat fitri tadi atau zakat fitrah yang biasa kita kenal. Itu untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita atau perilaku-perilaku yang dirasa kurang oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari bulan Ramadan itu. Diampuni, dibersihkan, disucikan menggunakan zakat fitri tadi. Kemudian yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga firman bahwasanya yang namanya
puasa untuk memudahkan kita mencapai derajat takwa. Perilaku takwa itu juga upaya untuk mendekat kepada Allah SWT. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya adalah aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Sehingga keluar dari bulan Ramadan 1 Syawal sekarang ini, kita bisa berucap bahwasanya kita kembali kepada fitrah kita, yakni sesuatu atau makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit mungkin menceritakan tentang salah satu tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, satu-satu dari kita, masing-masing dari kita itu ditanya sama Allah SWT, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengiyakan bahwasanya saya adalah Tuhan kamu? Yang berarti di situ melekat semua tuntutan dan lain sebagainya untuk diagungkan, untuk disembah dan seterusnya. Maka kita dengan percaya dirinya Bapak Ibu sekalian mengucap bala syahidna. Kalau misalnya kita tidak berucap seperti itu, kita tidak akan lahir ke dunia. Tanda kita lahir ke dunia berarti kita sudah taken kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah hamba yang tujuannya tadi ya'budullah, ibadah. Qulu bala syahidna. Kita sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu karakteristik manusia itu kan dia mencari kesempurnaan. Kalau misalkan orang sudah punya uang bermiliar-miliar, apakah mereka sudah cukup? Terus sudah dihentikan semua bisnisnya mungkin karena merasa ya sudah cukup untuk anak keturunan saya. Secara teoritis cukup sampai 7 turunan. Tapi dalam prakteknya manusia tidak bisa seperti itu. Dia selalu kurang. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, apabila manusia itu punya 1 bukit emas, dia pasti akan minta tambahan 1 bukit emas lagi. Itu adalah karakteristik dasar manusia. Oleh karenanya, salah tafsir yang menafsirkan ayat ini itu mengatakan seperti ini. Jadi sifat manusia yang tidak puas mencari, sudah mendapatkan masih minta yang lebih lagi. Dikasih harta yang berlimpah masih minta lagi. Jabatannya sudah tinggi masih ingin dipertahankan terus-menerus misalkan. Itu adalah karakteristik dasar manusia yang mencoba untuk mencari kesempurnaan. Menurut ayat ini, kenapa manusia bisa seperti itu? Karena ruh manusia itu kangen sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya, ketika kita masih ada di rahim ibu kita, ketika Allah menanyakan, "Lastu bi rabbikum?" qalu bala syahid. Ketika kita bersaksi itu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah maha sempurna. Nah, momen itu terekam di ruh kita. Namun setelah kita keluar dari rahim ibu kita, memori itu didelete, direset oleh Allah Subhanahu wa taala dari otak kita. Yang tersisa hanya di ruh kita saja. Sehingga ketika manusia itu pengen sesuatu yang lebih, maka tafsir ayat ini adalah upaya manusia untuk mencari kesempurnaan tadi. Dan pasti tidak akan ditemukan karena dia tidak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika manusia itu ingin yang namanya mencari kesempurnaan, maka pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah, dekatilah Allah. Maka sungguh dia akan merasa saya sudah sampai pada kesempurnaan. Tafsir ayat itu seperti itu. Mencari yang namanya kesempurnaan. Maka kalau misalkan manusia itu berusaha untuk mencari di luar Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan pernah ketemu. Mencari di harta dia akan terus mencari di jabatan akan ketemu.
satu-satunya cara untuk memuaskan ruh, kangennya ruh dengan Allah itu adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang namanya Ramadan ini, Ramadan kemarin itu adalah momentum kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan malaikat, Bapak. Kalau misalkan malaikat, dia konstan. Beribadah terus sepanjang hidup. Kalau misalkan dia hidupnya tanpa batas, ya dia selama itu beribadah kepada Allah. Tapi manusia didesain berbeda. Ada hawa nafsu di situ. Manusia bisa memilih condong ke kiri atau kanan, condong kebaikan atau keburukan. Oleh karenanya perlu yang namanya istiqomah di situ, agar dia bisa tadi berada pada titik keseimbangan tadi, seperti malaikat. Tapi malaikat dia tidak punya yang namanya nafsu tadi, sehingga ya mudah saja dia beribadah kepada Allah. Tapi manusia justru diganjar lebih oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya nafsu. Ketika dia menekan hawa nafsunya untuk beribadah, maka Allah memberikan dia derajat lebih tinggi daripada malaikat tadi. Nah, upaya tadi untuk mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan istiqomah. Dari kata ista dan omah. Yang dimaksud dengan omah itu adalah berdiri atau tegak gitu. Kemudian ista itu artinya adalah upaya atau usaha, keinginan. Jadi upaya untuk berdiri tegak. Seperti istato'a. Jadi dari kata ista dan to'a. Man istato'a ilaihi sabila. Jadi kalau misalkan ada orang ingin berangkat haji, dia merasa saya nggak punya, Pak. Saya nggak punya uang, saya nggak punya. Itu adalah cara yang salah. Jadi arti sebenarnya dari yang namanya rukun Islam yang kelima ini, naik haji, itu bukan bagi yang mampu, bagi yang berusaha untuk mampu. Istato'a, berupaya untuk to'ah, berupaya untuk taat. Kembali lagi ke yang tadi. Istiqomah berupaya untuk menegakkan, berupaya untuk berdiri, berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa'lamu anna ahabbal amali ila Allahi adamuhu wa infaq. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kecil, tapi dilaksanakan secara kontinu, terus menerus. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bentuk yang namanya tadi istiqomah. Nah, dalam surat Fussilat ayat ke-30 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang itu berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian, beristiqomah terhadap itu. Maka para malaikat turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut, wala takhafu. Dan janganlah kamu merasa bersedih hati, wala tahzanu. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan Allah kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu istiqomah setelah mengucapkan la ilaha illallah, beristiqomah untuk beribadah, mempertahankan Ramadan yang kemarin Bapak, yang sudah Bapak Ibu upayakan, yang sebelumnya mungkin sholat malamnya belum pernah, di bulan Ramadan pasti melaksanakan sholat malam. Apa itu? Sholat tarawih. Maka dari itu untuk mengistiqomahkan itu adalah dengan cara dia berupaya menekan hawa nafsu tadi di bulan sekarang, bulan setelah Ramadan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tadi, wala takhafu wala tahzanu, malaikat yang bilang, Pak, kalau Bapak Ibu semua sudah beristiqomah, kata malaikat, gak perlu takut,
Gak perlu khawatir, kamu dijamin masuk surga. Kadang-kadang kita merasa sempit, merasa punya masalah yang begitu besar, merasa sedih dan seterusnya. Itu mungkin karena kita jauh dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kamu dekat, istiqomah terhadap kedekatan tersebut, menjaga itu, malaikat sendiri yang bilang wala takhafu wala tahzanu, dijamin Bapak. Kamu enggak usah sedih, enggak usah takut. Karena kamu pasti diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah yang cukup masyhur. Mungkin banyak dari kita sudah tahu tentang kisah ini. Kisah ini ditulis di buku catatan harian Sultan Murad. Jadi Sultan Murad, salah satu kebiasaannya itu, Sultan Murad II, kebiasaannya itu menulis catatan harian tentang apa yang dilakukan di hari itu. Kemudian untuk perbaikan-perbaikan. Sultan Murad II ini bapaknya Muhammad bin Murad yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Suatu ketika Sultan Murad yang kedua ini, dia nggak bisa tidur Bapak, nggak bisa tidur. Salah satu kebiasaan para pemimpin Islam di masa kejayaan, dari mulai para sahabat, itu setiap malam adalah ngecek apakah masyarakatnya dalam kondisi yang sesuai, apakah masyarakatnya sudah menikmati yang namanya hal-hal yang sudah diperbuat oleh sang khalifah dan seterusnya, apakah ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Maka pada malam itu dia meminta ajudannya Sultan Murad ini, dan kebiasaan ketika berkeliling itu Sultan Murad itu menyamar biasanya, pakai baju yang biasa, menyamar menjadi orang biasa, kemudian mulai berkeliling. Ketika berjalan-jalan tengah malam, ada sosok yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian Sultan Murad ini yang menyamar menjadi rakyat biasa, menggoyang-goyangkan, ngecek apakah masih hidup. Ternyata sudah mati. Tapi anehnya pada waktu itu ya, karena itu di dekat masa, kondisinya tuh ya ramai, orang-orang ya banyak di sekitar, tapi tidak ada satupun yang memperdulikan mayat itu. Karena Sultan Murad dengan sedikit marah, hei kalian, kenapa nggak ada yang memperdulikan mayat ini? Dia sudah mati, dia layak untuk disolatkan. Kemudian ada salah satu orang yang bilang, hei Pak Tua, kamu tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Dia adalah ahli maksiat. Setiap malam dia selalu ke tempat pelacuran. Atau kalau misalnya di hari yang lain dia selalu mabuk-mabukan. Oleh karena kita nggak mau. Itu contoh masyarakat yang solih Bapak Ibu. Jadi melihat ada kemungkaran dia menolak. Tapi karena Sultan Murad merasa, ya, saya khalifah, saya pemimpin, saya punya tanggung jawab ini salah satu masyarakat saya. Ada tanya salah satu, di mana rumah orang itu? Biar saya yang antarkan, biar saya yang urus. Disebutkanlah satu rumah, kemudian Sultan Murad membawa jenazah itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ternyata di sana ada istrinya, menangis istrinya karena suaminya telah meninggal di jalan. Nangis dan seterusnya. Akhirnya karena penasaran, Sultan Murad tanya ke istrinya, wahai ibu, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Kenapa semua orang di tempat ini tidak mau menyolatkan suami, tidak mau mengurus jenazah suami? Jawaban si istri ini kemudian, hal ini sudah saya duga sebelumnya. Karena yang orang-orang tahu, kebiasaan dari suami saya adalah setiap malam dia pergi ke tempat pelacuran. Setiap malam dia minum minuman keras, mabuk-mabukan. Tapi sungguh saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, suami saya adalah orang solih, orang yang taat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena suami saya ke tempat
pelacuran itu dia bukan untuk melacur, bukan untuk berzina, tapi dia bayar di tempat pelacuran itu, dia bayar, dia booking semua yang ada di situ untuk ditutup. Jadi dia bayar untuk ditutup. Berapa hari ini biasanya pelanggan itu? Saya bayar semuanya, kamu tutup. Kemudian dia ketika pergi ke tempat atau toko minuman keras itu, dia bukan minum, dia beli semua di situ kemudian untuk dibuang. Dengan harapan paling tidak dalam hari itu ada atau saya menyelamatkan orang-orang dari berbuat maksiat. Itu adalah upaya saya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, Sultan Murad menjadi paham. Tapi ada satu hal yang diinginkan oleh suami saya. Suami saya itu bilang seperti ini. Waktu saya tanya, Mas, apa enggak khawatir orang-orang itu mengira kamu berbuat maksiat? Nanti kamu dicap jelek oleh masyarakat. Kata si laki-laki atau suaminya, dia bilang seperti ini. Saya tidak khawatir dengan itu. Apabila Allah ridho terhadap amal ibadah saya ini, maka saya berharap, saya bermohon, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti saya ketika mati, jenazah saya yang menyolatkan adalah khalifah. Masya Allah, mendengar itu langsung menangis. Saya adalah khalifah, dia bilang ke istri. Saya adalah khalifah. Dan Sultan Murad. Saya akan mengurus jenazah ini, saya yang akan menyolatkan. Saya suruh semua ajudan saya di istana untuk menyolatkan orang. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah upaya kita untuk yang namanya membuat satu amalan yang kita jadikan itu sebagai amalan andalan, Bapak Ibu. Yang nanti ketika kita wafat, kita mati berdiri di hadapan Allah, kita bisa dengan percaya diri, ya Allah, saya punya amalan andalan ini, ya Allah. Silakan cek Bapak Ibu sekalian, punyakah kita amalan andalan kita? Kadang-kadang kita bahkan malu Bapak Ibu. Sholat kita yang biasa-biasa, puasanya yang biasa-biasa.